salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Yang kita muliakan para habaib, para anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil khusus bersama-sama kita beberapa habaib, Al-Habib Fitrah, Al-Aidarus, Al-Habib Quraisy, Az-Zahir, dan banyak lagi habaib-habaib yang mungkin tidak disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan para habaib kita, para syarifah-syarifah kita, para anak cucu Nabi dimanapun berada, mudah-mudahan sehat, panjang umur, senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan segala hajat-hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang kita muliakan guru kita, Guru Haji Darmawi, Guru Sirat, serta alhamdulillah hadir bersama kita Guru Yanur dari Kelua. Mudah-mudahan sidin sehat, panjang umur, selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala hajat sidin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beberapa bulan yang lalu Guru Yanur ini ada datang ke majelis kita, cuma pas waktu itu majelis sudah tuntung. Jadi kalau di zaman Nabi itu ada umroh qadha, maka kedatangan sidin hari ini insya Allah mengqadha nang lalu. Nah, mudah-mudahan sidin sehat, panjang umur, selalu diberkahi Allah, dan selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mohon doa juga. Yang pertama, ulun mohon doa untuk Abah ulun Guru Haji Ahmad Mardani, yang mana beliau itu lahir tanggal 24 Muharram tahun 1378, yang artinya hari ini alhamdulillah umur beliau sudah masuk umur 66 tahun. Karena ini tahun 1444, 66 tahun. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, panjang umur, keafiatan, dan mudah-mudahan segala hajat-hajat beliau dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kami anak-anak beliau bisa menjadi anak yang berbakti, anak cucu beliau semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan insya Allah bisa menjadi penyejuk bata, dan mudah-mudahan akan membanggakan beliau dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan juga hari ini berulang tahun guru kita, Guru Darmawi. Guru Darmawi ini yang ke-77 tahun belum, 77 tahun. Jadi Abah tadi ke-66, beliau ke-77. Karena Guru Darmawi ini ulang tahun bertepatan dengan kemerdekaan Indonesia. Karena beliau ini lahir tahun 1945. Jadi siapa Indonesia merdeka sih itu umur sidin? Di Martapura tahun 60-an Guru Yanoleh. Tahun 60-an di Martapura, dan sampai umur 77 tahun masih terus menuntut ilmu beliau, sampai beliau pernah berucap, ujar sidin, doakan aku mudah-mudahan mati dalam keadaan nuntut ilmu. Itu 77 tahun. Begitu juga guru-guru kita yang lain, mudah-mudahan sidin sehat, panjang umur. Dan juga mohon doa untuk ulang tahun yang ke-10 Guru Hanif. Nah, kenapa ke-10? Oh, ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan kami yang ke-10 tahun. Guru Hanif dari Martapura. Ini sampai kertasnya kadada urangnya di mana kah urangannya? Mudah-mudahan rumah tangganya diberkahi oleh Allah. Dan juga mohon doa untuk orang tua kami Nursiah binti Asim, mudah-mudahan panjang umur dan bisa berhaji, berumrah serta ziarah ke Hadramut. Dan seluruh jamaah juga mudah-mudahan insyaallah bisa berhaji dengan haji yang mabrur, umrah makbulah, dan mudahan bisa ke Hadramut, segala hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kesembuhan untuk Farida Rizkawati binti Haji Syahabuddin Nur, dan semua yang sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah, dan mudah-mudahan segala penyakit zahiran wa batinan diberikan kesehatan, keafiatan, kesembuhan oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawabihi sallallahu alaihi wa sallam hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Mohon izin dulu ya Allah. Sampai
Wa qala al-muallif rahimahullahu taala wa min khasaisis shalah fi alamil qabr annaha tahutul musalli wa tahfaduhu kama hafidhaha. Di antara keutamaan salat yang telah kita bahas di minggu-minggu yang lalu, di antara keutamaan dan khususiat yang Allah berikan, bahwa salat yang kita lakukan itu akan memiliki manfaat ketika kita berada di dalam kubur. Annaha tahutul musalli wa tahfaduhu kama hafidhaha, bahwa salat ini akan menjaga orang yang salat. Hata yahutu itu maknanya, al-haut itu ujar ulama maknanya at-ta'ahud bijal bima yanfa'uh wa bidaf'i ma yadurruh. Bila ada kalimat tahutuhul musalli, artinya ini salat akan menarik berbagai macam manfaat, sehingga manfaat itu akan datang kepada orang yang salat dan juga akan menolak berbagai mudarat yang akan datang. Jadi seakan-akan ini memiliki dua mata pancing. Satu fungsinya menarik manfaat, yang kedua fungsinya menolak mudarat. Coba, di satu sisinya menarik, di satu sisinya mendorong, menolak. Yang baik ditarik, yang buruk ditolak. Itu salat. Wa tahfazuhu kama hafidhaha, dan salat itu nanti akan menjaga orang yang melaksanakannya sebagaimana dulu di dunia dia menjaga salat. Wa ruwiya an sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sallallahu alaihi wasallam, innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi innahu yasma'u khafqa ni'alihim hina yuwalluna anhu fa in kana mu'minan kanatis salatu 'inda ra'sihi wa kana as-siyamu 'an yaminihi wa kanatiz zakatu 'an shimalihi wa kana fi'lul khairati minas sadaqati was silati wal ma'rufi wal ihsan ila an-nasi 'inda rijlaihi fayu'ta min qibali ra'sihi fataqulu as-salatu ma qibali madkhalun thumma yu'ta 'an yaminihi fayaqulu as-siyamu ma qibali madkhalun thumma yu'ta 'an yasarihi fataqulu az-zakatu ma qibali madkhal thumma yu'ta min qibali rijlaihi fayaqulu fi'lul khairat minas sadaqati wal ma'rufi wal ihsani ila an-nas ma qibali madkhal fayuqalu lahu ijlis fayajlisu qad muthilat lahu asy-syamsu wa qad danat lil ghurub fayuqalu lahu ara'aitaka hadzal rajul alladhi kana fikum ma taqulu fihi wa ma tashhadu alayhi fayaqulu da'uni hatta usalli fayaquluna innaka sataf'al akhbirna amma nas'aluka anhu ara'aitaka hadzal rajul alladhi kana fikum madza taqulu fihi wa madza tashhadu alayhi fayaqulu hadza Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyhadu annahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annahu jaa bil haqq min indillah fayuqalu lahu ala dzalika hayyita wa ala dzalika mutta wa ala dzalika tub'atsu insyaallah thumma yuftah lahu babun min abwabil jannah fayuqalu lahu hadza maq'aduka minha wa ma 'addallahu laka fiha fayazdadu ghibtatan wa sururan. Al hadis ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibban. Jadi di sini di hadis ini Nabi mengatakan dan Nabi menceritakan perihal ketika orang diletakkan di kubur. Kita ketika masuk ke dalam kubur, lah, di situ kita akan mendengar apa jaka bahasa kita tuh, kalatukan bunyi sandal orang nang datang ke kubur itu. Ketika mereka akan kembali pulang itu terdengar derap sandalnya itu, derap langkah mereka. Maka di saat itu orang akan gemetar dengan kesendiriannya. Maka di saat itulah ketika dia sendiri di dalam kubur, kanatis salatu inda ra'sih, maka salat itu akan datang untuk menjaganya dari arah kepala. Jadi ketika mayat dibaringkan, ya mayat itu berabah kada berdiri lah. Berabah. Ketika dirabahakan mayit, maka salat itu datang dan akan berada di sisi kepalanya. Jika kita menunggui di situ. Wa kana siyamu an yamini, dan puasa pun akan datang untuk menjaga di sebelah kanannya. Jika bahasa kita orang berjalan tuh diisi bodyguard yang menjaga. Wa kanatiz zakatu an shimali, dan zakat akan berada di sebelah kirinya. Coba 3 penjuru sudah. Di kepala ada, di kanan ada, di kiri ada. Wa kana fi'lul khairat,
dan semua kebaikan-kebaikan yang lain, baik itu sedekah, ya, wasilah, begitu juga silaturahim. Nang kita kujuk-kujuk ke wadah kawan, beelang wadah kawan, silaturahim nang kita lakukan itu karena datang silaturahim itu akan menjaga di muka kita. Jadi bagian kepala sembahyang, bagian kanan puasa, bagian kiri zakat, bagian kebaikan yang lain dibatis. Termasuk di sini wal ihsan ilan nas, dan kebaikan yang kita lakukan apapun bagi manusia, berbuat baik lawan orang. Meskipun nah, makanya nang kayak santri-santri kan kita ajak sampaikan, bila santri ada kiriman makanan macam rambutan misalnya, jangan makan sorangan jam 1 malam. Ada kiriman rambutan, makan takutan kawan melihat, akhirnya makan dalam kelambu, pas lampu mati pulang, abut sekamaran batuk sini sekalinya itu makan samut, kada kelihatan lagi samut di rambutan itu, makan sorangan. Jangan dibiasakan kayak itu. Makanan satu orang cukup untuk satu cukup untuk berdua. Kok koranya 10 yo pang matai 10. Artinya kita bisa berbagi. Nah kalau dipikir-pikir, satu bungkus nasi kita menukar misalnya di warung lah, sebungkus nasi ulun nukar sebungkus, sahdan nukar sebungkus, ada 2 bungkus kan biasa. Sekalinya datang Iril, karena Iril datang akhirnya kami urak nih nasi goreng yang 2 bungkus tadi, kami makan bertiga, insya Allah kenyang aja juga. Kenapa? Karena ketika kita berbagi itu Allah akan turunkan keberkahan di situ. Nah makanya bujur aja nang rame wah ini jarang nang sitok bagi 2 aja. Nah itu ada kalau ini rame tuh sitok bagi 2. Tahu lah artinya sitok bagi 2 tuh? Itu bahasa Palembang. Artinya 1 dibagi 2. Bujur itu 1 dibagi 2. Makanan berdua cukup untuk bertiga, makanan bertiga cukup untuk berempat, dan begitu seterusnya. Keberkahan datang. Selain itu, kebaikan yang kita lakukan itu karena bertungguan di kubur. Yang ujar Nabi, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Syikki itu sekibitan aja, secuil kada juga bang separo. Seandainya kurma Palestina yang besar itu nah, kita ambil secuil diberi makan ke orang, jangan dikira secuil itu kada membela. Ini 4 datang juga karena dalam kubur. Nah sekarang berarti 4 sudut ini standby sudah, amal baik ini berjaga di situ. Maka di saat itulah ujar Nabi, fayu'ta min qibali ra'sih, maka datanglah malaikat untuk menanyainya dari arah kepala. Lalu ujar sembahyang tadi, ai malaikat ampun maaf, tugas pian, cuma ulun ada tugas juga. Apa? Ujar sembahyang tadi, maqibali madkhal, dari arah ulun kada ada jalan, lewat lain-lain nih ben. Akhirnya dari sebelah kanan. Kayak itu juga puasa. Ujar puasa minta maaf, dari arah ulun kada ada jalan, lewat situ aja ben. Ujar zakat pulang maaf, di daerah sini kada ada jalan, lewat muka aja, lewat batis. Begitu sampai batis, dan disinilah sodakoh, berbuat baik, silaturahim juga menolak. Ujar mereka lewat sini kada kawa, kada ada jalan. Maka pertanyaan di kubur ini dahsyat. Selain pertanyaan yang merebbuka waman nabiyuka dan seterusnya itu, di dalam Injil ujar Imam Ghazali, aku baca jadi Imam Ghazali dalam Injil ada 40 pertanyaan. Tujuan Imam Ghazali. Selain daripada yang ditanyakan merebbukan, yang ditanyakan lebuhan, yang dibocorakan lebuhan penalkinannya. Bocor soal. Makanya waktu itu kalau kada salah guru yang nurai Gus Baha, Allah yahfaduh bihifdzi wa yahmih bihimayati. Ujar Gus Baha, aku ditakuni orang, apa hukumnya membocorakan soal ujian? Soal ujian nasional. Ujar Gus Baha, ujian nasional itu masih belum apa-apanya, lagi ujian kubur aja dibocorkan kiai. Bocor ujian kubur ya Pak.
Nah, dari itu pertanyaan ada 40 pertanyaan lain yang menunggu. Kalau tidak khilaf ada di dalam Ayyuhal Walad nih. Imam Ghazali mengatakan ada 40 sih pertanyaan itu. Dari 40 pertanyaan itu ujar Imam Ghazali, yang pertama akan ditanyakan Nah, yang pertama ujar Allah, abdi wahai hambaku. Ini pertanyaan pertama nih. Dari berapa soal? 40. Maka ini pertanyaan lain pilihan ganda. Ini esai harus dijawab. Ujar Allah, abdi wahai hambaku, tahharta mamdaral khalqi sinina wa ma tahharta mamdari sa'atan. Ujar Allah, wahai hambaku, bertahun-tahun ujar Allah ikam memperbaiki penampilan zahir. Jaka ibarat baju itu betapas terus, jaka ibarat baju itu begosok terus, jaka ibarat baju itu bagus terus. Kenapa? Karena ikam menganggap makhluk melihat ke situ. Lalu ikam nahapi, jaka bahasa Banjar itu dinahapi pakaian. Bagus berpakaian karena merasa orang akan melihat ke situ. Padahal maaf lah. Nang kaya nih bebinian. Cuma bebinian di sini kada adalah. Itu bebinian di Kamboja sana. Bila bepengantenan, kira-kira bebinian nih baju nang, jangan baju penganten tuh khusus kalau aja tadi. Sama lah baju pengantenan lawan baju biasa. Baju undangan, karena sama kalau. Kira-kira bebinian tuh beisi baju penganten atau baju undangan tuh berapa? Adalah 2 pasang kira-kira beisi. Adalah 2 pasang kira-kira beisi di rumah. Hah? Atau jangan-jangan 3? Hah? Ada. Kamu jangan pura-pura kada tahu nah. Ada nang diisi solusin. Ada nang diisi selemari baju khusus berjalan. Bila hari Minggu nih undangan pakai baju itu, kira-kira hari Minggu muka ini pakai baju itu lagi kada? Kenapa kada? Ujar gitu, coba kan pakai baju yang semalam. Indah jar supan itu terus yang dipakai. Supan jar. Lihat orang nang ngitung-ngitung aja. Undangan itu orang beratus-ratus, mungkin beribu, kadenya situ aja nang diundang orang. Kadenya mata orang tuh melihat situ aja bang terus. Cuma perasaan kita ini dilihat orang, perasaan. Seorang pembagusnya baju lain, pembungasnya kada juga. Lalu alasan orang hendak melihati seorang behemat itu apa? Cuma kan itu perasaan, ngerti? Perasaan kita orang melihat. Maka karena perasaan kita tuh dilihat, lalu kita hakun. Baju tuh ditapas dahulu, baju tuh digosok dahulu, baju tuh dibagusi dahulu. Sedikit aja cacat atau berubut anunya apa ini? Anu benangnya kada mau memakai dan seterusnya. Minggu lalu aku pakai baju apa? Ayo. Hah? Baju apa aja Henry? Minggu lalu baju apa? Ayo. Padahal mata itu berataan lo ke sini. Malam Rabu kan mata kada kesana kemari kalau satu arah kalau ke muka. Iya tuh pian kada ingat nang ulun pakai minggu lalu. Ulun aja kada ingat makanya Pak. Artinya pandangan tuh nyata tertuju ke situ. Iya kada ingat pian makanya apa? Apalagi nang kita tuh belum tentu orang melihat ya. Nang diundangan nang orang hadir tuh beratus beribu. Cuma perasaan itu nah membuat kita mau untuk membersihkan pakaian zahir. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Maka ujar Allah, wahai hambaku, kalau ternyata pakaian zahirmu yang belum tentu dipandang orang tuh ikam bagusi, karena Pak ujar Allah ikam kada membersihkan wadah aku memandang. Lamun hamba tuh memandang yang zahir ikam bersih, padahal belum tentu melihat ke situ. Aku ujar Allah pasti melihat hatimu. Kenapa hatimu kada dibersih? Begitu Allah memandang hati kita, sekalinya di hati itu ada dendam lawan orang. Begitu Allah memandang hati kita ada dengki lawan orang. Begitu Allah memandang hati kita ada. Nah kotoran-kotoran itu jar Allah, kenapa ikam kada bersihkan? Padahal pasti Allah akan lihat ke situ. Ini bukan mungkin Allah lihat, bukan. Pasti. Kalau nang pakaian kita mungkin orang melihat, belum pasti juga. La ilaha illallah. Lalu kemudian Allah berfirman, ujar Allah bertanya. Allah mengatakan, ya abdi,
ma tasna'u bi ghairi wa anta mahfufun bi khairi imma anta asam la tasma' gitu kan. Wahai hambaku, kenapa ketika beramal kamu mencari perhatian orang dengan amalmu itu? Padahal dari ujung batis sampai ujung kepala kamu itu diliputi oleh rahmat dan nikmatku. Mulai ujung batis ke ujung kepala ini nikmat nang Tuhan bari. Lalu ketika beramal, amal itu dilakukan untuk mencari perhatian orang. Lalu ujar Allah, ikam ja Allah tuli kah? Kada mendengar ke peringatan-peringatan yang telah diberikan. Ini pertanyaan pertama baru. Kayak apa nang 39 nang menyusul? Ya. Melakukan amal itu untuk orang melihat, na'udzubillah min dzalik. Mudahan Allah menyelamatkan kita berataan. Nah makanya kadang kalau kita merasa kada lolos kita dari penyakit-penyakit begini, tahu ini bakal ditanyakan. Tahu ini bakal ditanyakan karena malaikat datang memberi pertanyaan itu. Nah maka di sini Nabi menceritakan ada tameng. Ini ikhtiar kita supaya kita selamat. Nah tameng itu adalah sholat, adalah puasa, adalah zakat, adalah amal baik yang dilakukan. Itu tamengnya. Maka ini ikhtiar kita supaya pertanyaan itu kayak apa caranya, amun kada ditanyakan syukur alhamdulillah. Amun ditanyakan pun maka kita diberi syafaat, kita dibela. Karena perlu pembela di masa-masa genting begini. Ujar Nabi dalam hadis, ittaqu yauman laisa fihi bainaka wa bainallahi turjuman. Ujar Nabi, takutilah hari di mana di hari itu tidak ada perantara antara kamu dan Tuhan. Tidak ada penterjemah, tidak ada juru bicara, tidak ada pengacara. Tuh hati-hati tuh hari itu. Allah bakal tanya tuh. Nang kita mendolimi orang, kita memukul orang dan segala macam, Allah bakal tanya. Nang kita terbiasa berdusta mulai di dunia, maka di dalam kubur pun mungkin hendak berdusta juga sebenarnya. Cuma Allah katakan dalam Al-Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahim. Langsung Allah kunci untungnya. Wa tukallimuna aydihim. Lalu tangannya berpandir, ada saksi tangan. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki mereka akan menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan. Maka kita kadang membayangkanlah orang-orang yang menzolimi orang lain di dunia ini, dizoliminya orang dengan berbagai macam cara kezaliman, kayak apa inya kena berdiri di hadapan Tuhan. Mun di dunia biar orang salah itu masih bisa menyewa pengacaranya. Amun kada kawa bebas paling kada hukuman beringan. Tapi lamun di hari kiamat ya Pak, hati-hatilah, hati-hati. Allah Ta'ala itu salah satu namanya Al-Muntaqim. Jadi hati-hati. Nah ketika ini sholat bekaras, kada kawa aja sholat, kada boleh lewat sini. Ujar zakat, kada boleh lewat sini. Lalu kada ada jalan, berarti lah. Ketika tidak ada jalan, lalu dikatakan kepada hamba sudah ijlis. Lalu hamba tadi tiba-tiba mendengar suara. Ini namanya sautul hatib. Suaranya ada, rupanya kada ada. Fayuqalu lahu ijlis, fayajlis. Maka dikatakan kepada ya hamba duduk sudah kamu. Lalunya duduk. Karenanya telah dikandang oleh amalnya tadi. Lalu suruh duduk. Begitu inya duduk, lalu kemudian inya ditanya dengan satu pertanyaan lagi. Tapi pertanyaan ini langsung, karena malaikat kada kau menembus itu. Maka pertanyaan saja yang keluar tanpa harus malaikatnya mendekat. Inti dari pertanyaannya saja. Lalu pertanyaan yang terakhir ditanyakan, dikatakan qad musilat lahu syamsu wa qad danat lil ghurub. Maka diulah di kubur itu seakan-akan kayak maghrib. Seakan-akan nuansanya nuansa maghrib. Karena ini hendak diuji orang nih. Nuansanya maghrib. Lalu tiba-tiba ketikanya duduk, inya melihat harinya kayak maghrib. Lalu dikatakan, ditanyakan, ara'aitaka hadzal rajul alladzi kana fikum ma taqulu fihi wa ma tashhadu alaih. Lelaki, aku ingin tanya kepada kamu tentang seseorang yang ada di antara kalian, apa yang kamu katakan untuknya,
Apa yang kamu katakan tentangnya dan apa penyaksianmu atasnya? Nah karena inya ini orang nang di dunia terbiasa melakukan salat kada bisa menunda, maka inya langsung gelabakan. Lalu dikatakannya, ujar lelaki tadi, da'uni hatta usalli, tunggu jar. Karena aku jawab, aku sembahyang dulu. Karena inya berpikir nih maghrib, kebiasaannya tuh di dunia. Kada kawannya melihat maghrib, kecuali inya abut nak sembahyang. Maka dikatakannya kepada suara tadi, tunggu jar, jangan tanya aku dulu, aku sembahyang dulu. Lalu dikatakan kepadanya, innaka sataf'al, sabar, kira kamu sembahyang aja. Nah ini jawaban ini, ujar ulama menjadi dalil bahwasanya bisa orang beriman itu sembahyang dalam kubur setelahnya mati. Makanya ada hadis kan ketika Nabi bertemu dengan Nabi Musa di dalam kubur, Nabi Musa itu salat. Dan bukan hanya Nabi, orang beriman pun bisa. Nah ini dalilnya. Innaka sataf'al, kira kamu akan gawi, tapi tunggu dulu, jawab dulu pertanyaan ini. Akhbirna amma nas'aluk, jawab pertanyaan yang kami tanyakan tadi. Lalu lelaki itu mengatakan Muhammadun, itu lelaki yang kamu tanya itu adalah Sayyidina Muhammad. Asyhadu annahu rasul, aku bersaksi bahwa beliau adalah utusan Allah. Wa annahu jaa bil haq min indillah, dan beliau datang membawa kebenaran dari Allah, membawa agama yang benar. Lalu kemudian begitunya menjawab, langsung dijawab lagi oleh suara tadi, ala dzalika hayyita, maka wahai fulan, engkau hidup dengan keyakinan itu, mati dengan iman begitu, dan insya Allah kamu akan dibangkitkan tetap dengan iman yang seperti itu. Artinya selamat. Cuma ada guru yang salah satu di Syria kalau kada khilaf, ada salah seorang nang siang malam tuh ketujuh besyair aja. Ini orang ini tenggelam lawan memuji Nabi aja siang malam. Namanya Hasan Hafar, Syekh Hasan Hafar, cari aja di YouTube, banyak itu. Beliau ini yang munsyid, siang malam memuji Nabi aja. Syekh Hasan Hafar. Ini guru yang besidin bawa wasiat. Ujar sidin, bila aku meninggal, ketika jenazahku sudah dimandikan, dikafankan, disolatkan, hendak dibawa ke kubur, tunggu dulu. Bila aku sudah akan dibawa ke kubur, suruh dulu orang-orang benasyid di atas jenazahku. Jadi itu digawe, ada videonya. Jadi itu jenazah sidin diandak di mana? Di atas keranda, nah bubuhannya di atas, yadribuna dufuf, memukuli terbang sambil bersairan di atas jenazah. Apa alasan sidin? Ujar sidin, selama hidup aku selalu memuji Nabi dengan muntungku, maka aku kada mau kematian meolah telingaku kada mendengar lagi pujian terhadap Nabi. Pokoknya jangan sampai kematian ini menghalangi aku dari Nabi. Pokoknya hidup aku memuji Nabi, aku mati pun mengawali masuk ke kubur dengan mendengar pujian kepada Nabi. Itu amanah Syekh Hasan Hafar. Begitu sidin dimasukkan ke kubur, tukang talqinnya ajib juga. Memang tukang talqinnya orang hebat juga. Apa ya sidin menalkinnya Hasan Hafar tuh kayak Pak? Kan ada kalau kalimat apabila kita ditanya di kubur, yang mataqulu fi hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum wa fil khalqi ajma'in. Hasan Hafar. Itu tuh ada tuh videonya, kena cari ya. Ujar si tukang talqin tadi, Hasan Hafar, apabila nanti kamu ditanya oleh malaikat, siapakah lelaki ini? Alladzi bu'itsa fikum, yang diutus kepada kalian, wa fil khalqi ajma'in, dan bagi makhluk yang lain keseluruhan. Siapa lelaki itu? Maka jawab, jawabannya aneh, antik, dilajari oleh si tukang talqin. Ujar tukang talqin, ya Hasan Hafar, Hasan Hafar, jawab. Apa jawabannya? La tas'alni anhu, ikam jangan tanya aku tentang orang itu. Coba, jangan tanya aku. Kan dia bertanya, Hasan Hafar, jaka malaikat tuh bertakun, Hasan Hafar, lelaki ini siapa? Lelaki ini siapa? Nabi itu siapa maksudnya? Jadi ujar si tukang talqin, Hasan Hafar jawab, la tas'alni anhu, jangan tanya aku tentang lelaki ini. Kenapa? Li anni amdaitu umri
fi madhihi sallallahu alaihi wasallam. Karena aku menghabiskan umurku sampai aku mati hanya untuk memuji lelaki ini. Bapak ikam batakun lawan aku. Jaga bahasa kita, ikam kadusa uyu-uyu nakuni aku. Karena sepanjang hidup ku gunakan waktuku untuk muji sidin. Apa yang kamu takuni? Paham maksudnya lah? Seumur hidup umurku ku pakai memuji sidin. Kada tahu lah aku kira-kira lawan sidin. Nang kayu itu jawabannya kada ganas lah. Dikaitukan malaikat nalang menyuruh jawaban nih. Jawab asal apa nang kayu itu. Jangan tanya aku tentang lelaki ini karena sepanjang hidup aku memujinya. Nah jadi pertanyaan itu ada, itu menunjukkan bahwasanya kita akan disuruh bersaksi tentang Nabi di dalam kubur. Nah ini dalil kita katakan tadi bahwasanya kita di dalam kubur itu ditanya hidup dan kemudian bisa melakukan sholat, bisa melakukan mengaji. Wallahu a'lam laqad mustahil san hafartu basyairan dalam kubur. Karena dikatakan yamutul mar'u ala ma'asya'alih. Seorang itu akan mati sesuai kayak apanya hidup. Wa yub'atsu min qabrihi ala ma mata alaih. Dan ini akan dibangkitkan dari kubur kayak apanya mati. Makanya di dalam riwayat kan, di dalam hadis, apabila ada orang itu inya mati waktunya berhaji. Bakain ihram kasihan, masuk ke Arafah, belum batahalul, meninggal sekalinya pas wukuf. Maka ini orang dikatakan dalam hadis yub'atsu min qabrihi mulabbiyan, maka dia akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan bertalbiyah. Ujar Habib Muhammad, kaitu juga orang nang di dunia ini ketujuh azannya sedin, fayub'atsu min qabrihi muadzinan, makanya dibangkitkan dari kubur muadzin. Jadi orang nang azan, bangkit kubur azannya. Maka kadang mustahil orang-orang nang ketujuh memuji Nabi bangkit dari kubur Nabi yang dipujinya juga. Yub'atsu min qabrihi ala ma mata alaih. Bisa orang-orang sembahyang tuh. Bahkan lah ini ada cerita. Cuma ulun melihat dulunya ada ulama nang meminta lawan Tuhan. Ranglahnya mun kada pasti kisah ini ngalih juga. Nah perhatikan, jadi dahulu diceritakan oleh Imam Abu Nuaim di dalam Hilyatul Aulia. Nah, diriwayatkan bahwasanya ada orang yang inya bersaksi ad-akhaltu Thabit al-Bannani. Thabit al-Bannani ini seorang wali min auliillah. Lahdahu, aku memasukkan Thabitul Bannani ini masuk ke dalam liang lahatnya. Jadi ada Thabitul Bannani itu dimasukkan ke dalam liang lahat oleh si tukang tabuk kubur. Wa ma'i Humaid, dan aku bersama dengan kawanku si Humaid. Jadinya berdua. Jaka ibarat kita tuh si Sahdan lawan si Iril. Berdua menabuk kubur. Lalu kami memasukkan beliau ke dalam lubang kubur Thabitul Bannani tadi. Tiba-tiba sawaina alaihi labin saqatat labina. Tiba-tiba apa jadi kita tanahnya tuh nang sudah diratakan tuh tahantak. Satu sisinya tahantak sehingga tak ke dalam. Begitu aku sedikit tergugur ke dalam karena tak masuk. Karenanya tahantak. Tiba-tiba aku melihat Thabitul Bannani sembahyang saudara. Wahwa yusalli fi qabrih, dan dia sedang salat hanya di kubur. Sudah kami ratakan tanah, sekalinya tahantak, aku masih berdiri di kuburnya, tahantak tak masuk juga. Begitu aku melihat di dalam kubur itu sesuatu nang luas dan Thabitul Bannani sembahyang di situ. Lalu aku katakan kepada kawanku nang di atas, ini di atas.
Ala tara, ikam melihat kada nang kulihat tadi. Jadi ujar nang kawan, uskut, diaman aja kita, berdiaman aja. Uskut, diam aja, diam. Ini dua orang nang luar biasa. Lalu kemudian falamma sawwaina alaihi faragna, ketika kami ratakan kembali dan kami selesai dari meratakan tanah, ataina ibnatahu, kami datangi anaknya, kami bulik, datangi singgah ke rumahnya, kami datangi anaknya. Faqulna laha, lalu kami katakan kepada anaknya, makana amalu abika sabit. Apa gawian bapak ikam tuh nang? Enang. Loh. Bila anang tuh diang kawannya lagu lah. Bila utuh aloh gitu lah. Anang aloh pasangan lah. Namun diang, oh kayak itu. Ini harus betakun orang Banjar nang asli nih. Oh jadi anang galuh, utuh, diang. Han kada mesti ya, berpasangan lawan rupanya lah. Ulun kira nih utuh pasangannya aloh. Diang pasangannya nanang. Jadi apa tadi amalan abah nyawa? Loh. Lain kah penggunaan galuh lawan diang tuh? Kalau bang nang tutuhan nang tak anom nang anak diang galuh sama lah, lain daerah aja lah. Mungkin kita di keluar diang. Jadi jangan salah paham juga lah. Bila bebinian ke kalua, menukar barang ditakuni penjual, nukar apa yang jar? Jangan pinanang muha pinahi GR, orang yang tuh diang nukar apa diang gitu nah. Jadinya yang bang nukar apa yang jar? Apa gawian bapak ikam itu selama hidup? Jadi ujar nang anak, wa ma ra'aitum. Karena pegarang jadi pian betakun, emangnya pian ini dari kubur tiba-tiba betakun melihat apa di kubur? Jadi tiba-tiba bulik ke sini betakun abah ulun begawe apa? Fa akhbarnaha, maka kami kisahkan apa nang kami lihat. Faqalat, maka perempuan itu berkata, abah ulun itu yang ulun tahu lah, ujar sidin, kana yaqumul lail khamsina sanah. Beliau selalu bangun di tengah malam selama 50 tahun. Sesuai aja bang. Pertama nang ini dulu 50 tahun sembahyang malam, kada pernah putus. Lalu di setiap sholat itu beliau menangis dan meminta kepada Allah. Di dalam sholat dah menangis bapakku, dan sidin berdoa di dalam doa sidin, Allahumma kun in kunta a'taita ahadan min khalqika sholata fi qabri fa'atiniha. Ya Allah, dalam doa nih waktu sembahyang 50 tahun sembahyang malam kada putus. Lalu merasa umur semakin tua, lalu menangis berdoa, ya Allah, kalau memang pian menetapkan bahwa ada di antara hamba pian nang pian bolehkan sembahyang dalam kubur, maka jadikan ulun termasuk kelompok itu. Bila ada tuh hamba pian nang kawa sembahyang di kubur, maka masukkan ulun dalam kelompok ini. Lalu ujar sidin, famakanallahu liyarudda dzalika doa, maka Allah pun tidak menolak doa itu. Akhirnya dalam kubur sembahyang. Coba. Nah kayak itu juga di dalam kasus lain, di dalam riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi ujar Sayyidina Abdullah bin Abbas, daraba ba'du ashabin Nabi khiba'an ala qabr. Jadi suatu hari sahabat Nabi ini mengolah kemah, tapi kada sadar bahwa nang ditabuk di kubur. Bahari kubur. Begitu ditabuk, sekalinya jadi sidin ada suara dari dalam kubur. Bukannya ada suara, ada orang. Ada orang dalam kubur itu sekalinya. Dan inya membaca surah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah apa? Al-Mulk. Sampai tuntung ya sahabat tadi aku mendengar kada alang-alang. Amun kita ini kan ada bunyi bisa aja radio tukang tabuk tertinggal di situ. Ini urangnya ada di dalam, urangnya di dalam, suaranya ada. Urangnya membaca itu, aku melihat dan ada suara itu. Maka ujar sidin, fa'atan nabiyyu, maka tiba-tiba Nabi datang, fa akhbarahu, maka dikabarkan cerita ini kepada Nabi. Ya Rasulullah, di kubur tuh ada nang ngaji.
membaca surah tabarakalladzi biyadihil muluk. Maka jawaban Nabi hiyal mani'ah, ujar Nabi, iya itu surah akan menjadi penghalang dari siksa kubur. Wahiyal munjiyah, dan ini surat akan menyelamatkan orang dari siksa kubur. Tunjihi min adabil qabr, yang akan menyelamatkan orang yang membacanya dari azab kubur. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, ujar Nabi, suratun fil Qur'ani thalathuna ayatan tashfa'u liman qara'aha hatta yughfar lahu. Ujar Nabi, ada satu surah dalam Al-Quran terdiri dari 30 ayat akan memberikan syafaat bagi orang membacanya di dalam kubur sampainya diampuni. Jelas kira-kira lah? Jelas lah? Nah baik, dari cerita ini kita melihat ternyata Tsabitul Bannani itu meminta kepada Allah supaya dijadikan termasuk orang nang bulih sembahyang di kubur. Maka kita meminta ini lawan manusia, lain lawan manusia, lawan Allah. Maka mun meminta lawan Allah itu para jamaah jangan alang-alang permintaan. Mun magun juga meminta, jangan alang-alang. Ulun dulu ketika di Hud, ketika berada di Masjid Ba'abbad, itu Masjid Ba'abbad itu di bawah daripada Syi'ib Nabi Allah Hud, di bawah kubur Nabi Hud, di bawah turun kita ada masjid namanya Masjid Ba'abbad. Dulu ada salah seorang berceramah di situ waktu haul Nabi Allah Hud, itu haul am di bulan Sya'ban. Ulun ingat sampai sekarang cerita itu. Ulun duduk di Ba'abbad bersama dengan kawan-kawan yang lain mendengar itu berceramah. Ada salah seorang masyayikh berceramah, Sidin membawa satu kisah. Apa? Ujar Sidin, dahulu ada orang Badui. Orang Badui itu seorang ngerti bahasa. Lah orang Badui ini Nabi khutbahnya ditanyanya. Nabi lo khutbah jaka orang sepali tuntung akan lo khutbah. Nya kan ada urusan belinya bertakun. Suatu hari seorang guru, seorang syekh Habib ini sedang menceritakan bahwa Allah Ta'ala itu maha mengabulkan doa. Ujar Allah dalam Al-Quran, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Allah yang mengatakan ujibu da'watad da'i, aku akan kabulkan permintaan orang yang meminta bila inya mau minta. Ujar ulama, bila orang tuh dibuka hati mau meminta, itu menunjukkan Allah bakal kabulkan doanya. Karena berburuk sangka dengan kabulnya doa itu dosa, ujar ulama. Kita berharap doa itu kabul, dan kada ada salahnya juga bila berbaik sangka. Ketika beliau katakan Allah mengabulkan doa, wahai jamaah, mintalah kepada Allah, Dia maha memberi segalanya. Rupanya si Badui ini merenung di luar. Merenungnya, Allah Ta'ala aja bisa memberi apa aja. Maka kada lawas lelaki tadi langsung masuk ke masjid itu. Jangan sampai di majelis kena. Di muka lawang si Badui tadi berkoriak, guru aja. Cakap guru Yanur ceramah, guru Yanur jar betakun. Ini belum tuntung orang masih ceramah. Dipagat. Beb, guru betakun. Apa aja Sirin? Bujur ke Allah tuh mengabulkan doa apapun. Iya aja Sirin. Karena Allah tuh kuasa mengabulkan apapun yang diminta hambanya. Langsung lelaki tadi mengatakan, apapun Beb, apapun. Nah lelaki tadi mengangkat tangan. Langsung lelaki itu mengatakan, Allahumma rizukna maqamas segab. Ya Allah, berikan ulun saat ini juga pangkatnya Imam Segab. Oleh Imam Segab loh, kutub Sagafal, orang yang pertama kali bergelar Segab, Habib Abdurrahman Segab, Ibn Muhammad Maulad Dawilah. Kutub kada main-main. Jaka ibarat kita tuh wah inilah berdoa, bemik, ya Allah berikan ulun pangkat Datuk Lampayan. Kayak tujuannya berucap, ya Allah berikan ulun pangkat Imam Segab, minta supaya jadi kutub. Lalu guru nang memadahkan Allah ngabulkan doa dari bandir. Ujar Sidin nang, Allah Ta'ala itu mengabulkan doa. Cuma ikam nang berdoa ingat juga. Artinya ingat juga berdoa itu. Kenapa jadi kayak itu isinya? Ya Allah beri ulun pangkat Imam Segab. Disahut oleh lelaki tadi. Ujar lelaki tadi, Beb ulun mintanya kada lawan pian juga aja. Ulun kada minta lawan pian juga aja. Lawan Tuhan juga. Nang jar pian tadi memberi apapun. Bang Jasirin. Amun kayak itu biar ya ulun terserah ulun Maka ujar Syekh nang bakai di Masjid Ba'abbad tadi, ujar Sidin, maka Allah beri saat itu juga inya pangkat Imam Segab, tetapi setelah itu nyawanya diangkat oleh Allah.
Mungkin inya ma yatahammal maqam al-qutbiyah. Nya kada mampu menyandang maqam kutub itu. Tapi diberi artinya. Masalahnya kada sanggup. Berarti mati inya, wafat inya apa? Ala maqamil kutub. Meninggal dalam posisi sebagai kutub. Menunjukkan Allah beri apa yang Allah beri kepada orang dahulu, Allah bisa beri lawannya. Nah ini cerita ini sampai sekarang ulun ingat cerita itu. Menunjukkan Allah tuh memberi kepada hambanya. Tapi jar Habib tadi bei ingat berdoa. Berdoa nang bei ingat. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini cukup pertama. Nya guru Yanurai kita di sini biar sampai jam 3 kada apa buahnya. Kada apa-apa. Karena pernah dahulu waktu ada Habib Ahmad Habsyi dengan guru Salah waktu itu dari Sungai Kacang. Itu jam berapa tuntung? Jam berapa? Jam 3:30 kah? Pokoknya jamaah tuh boleh ke rumah mengaji subuh. Tapi cukup sekali itu aja gitu ngelak. Hulu waktu malam wajar aja malam tahun baru itu. Wallahualam. Ulun sedikit lagi guru adalah membaca kitab nama anu terjanji luan membaca. Karena habis kita ndangarakan guru Yanur pokoknya kada bebatas karena esok Rabu juga ya kalau. Allah alam al-Fatihah alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin arsalna baca Nur adakah nanya? Mana mikrofon? Hanur aja yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama Allah Subhanahu wa taala An-Nur. An-Nur adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-93. An-Nur artinya yang maha menerangi. Maksudnya dari yang menerangi itu ialah dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tampak dan dia pula yang menampakkan bagi yang lainnya. Nur kan? Nur maknanya munawwir. Yang menerangi. Terus nah pas pulang lah kita bahas Nur, ada guru ya Nur. Ini di Kiau bang, ya Nur, wahai Nur, datang Nurnya. Terus kalimat An-Nur dalam Al-Quran dipakaikan untuk beberapa macam pemakaian. Di antaranya ada yang dipakaikan untuk Allah Subhanahu wa taala seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu nurus samawati wal ard, artinya Allah Subhanahu wa taala dialah cahaya langit dan bumi. Dan ada lagi kalimat nur yang dipakaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qad ja'akum nurun wa kitabun mubin. Qad ja'akum minallah. Itu tinggal kasih itu. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Terus artinya sungguhnya telah datang kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala nur dan kitab yang menjelaskan Al-Qur'an. Ada lagi yang dimaksud dengan nur itu yaitu Al-Qur'an. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Kitab menjelaskan Al-Qur'an ini bukan menjelaskan Al-Qur'an, tapi memang kitabun mubin itu Qur'an itu. Qur'an itu. Nur itu nabi. Nur itu nabi. Makanya kalau kita pahami
Ini nang Quran, nang bujur Quran tuh. Jelas lah, pahami baik-baik itu, makanya didahulukan itu. Nah terus ada lagi yang dimaksud dengan nur itu adalah Al-Quran itu sendiri. Terus. Dan ada lagi yang dimaksud dengan nur itu adalah Islam. Ya. Seperti yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ya. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka ingin memadamkan cahaya Tuhan. Artinya memadamkan agama ini. Hendak memberangus orang-orang beriman, tapi Allah kada mau. Maka agama ini dimenangkan bagaimanapun caranya. Orang berusaha untuk menghancurkan agama ini kada bakal kawa. Orang hendak padamkan cahaya Allah itu kada bisa. Terus cahaya itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Al-Imam Ibnu Athaillah Shahibul Hikam berkata, alam semesta ini seluruhnya gelap. Gelap gulita tidak ada, hanya saja alam semesta itu menjadi terang karena tajallinya Allah Subhanahu wa taala pada alam semesta ini. Lalu alam menjadikan terang untuk tampak. Baik. Ujar Imam Ibnu Athaillah di dalam hikamnya, al-kaunu zulmah. Al-kaun zulmah. Al-kaun kulluhu zulmah. Alam ini kaun. Kaun itu artinya masih Allah. Setiap yang selain Allah itu namanya kaun. Al-kaun masih Allah. Kaun masuk. Al-kaunu kulluhu zulmah. Alam semesta ini seluruhnya adalah gelap. Nah, karena dijelaskan makna zulmah. Wa innama anarahu zuhurul haq. Hah? Innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Yang menjadikan alam ini terang adalah zuhurul haq, ay tajallil haq. Nah, lalu kemudian ujar beliau, wal muradu bidzulmah al-adam. Yang dimaksud dengan zulmah itu adam, artinya tidak ada. Artinya sebenarnya kaun ini kada ada. Al-kaunu kulluhu zulmah. Alam semesta ini sebenarnya tidak ada. Paham maksudnya? Tidak ada. Wa innama anarahu ay anara aujadahu. Yang menjadikannya ada, meneranginya, dari yang tadinya tidak nampak menjadi nampak. Sebenarnya dari yang tidak ada menjadi ada. Anarahu zuhurul haqqi fihi. Tajalli Tuhan itulah yang menjadikannya ada. Hah? La ilaha illallah. Jadi agak anu sedikit inilah kenapa nur ini kada terbahas berbulan-bulan. Karena sudah membahas tentang itu dari inya Adam menjadi wujud ini nah. Zuhurul haq itu dah, jangan sampai salah paham terhadap zuhurul haq. Udah kesimpulannya begini saja dulu. Kan dulu sudah pernah kita bahas dulu bahwa Allah Ta'ala itu, makanya kita tadi kekanakan kan belajar adat bilangan. Ketika kita katakan satu, bahasa Arabnya apa? Hitung jar. Apa yang pertama? Wahid, satu. Yang kedua, isnan, isnani. Ya ingatilah bila dua itu isnani atau isnain. Bila kedua menunjukkan urutan asani. Bila tiga salah satun. Bila yang ketiga asalis. Satu wahidun. Yang ke satu yang pertama al-awwal. Yang pertama. Nah, ketika kita bicara Allah, kenapa Allah ini disebut dengan ahad? Allah tuh ahad. Allah tuh satu kalau. Tapi kadang menggunakan kalimat wahid. Tapi ahad. Meskipun kita kan al-wahid, selalunya bergandeng dengan al-wahidul ahad. Ahad artinya ahad itu adalah sesuatu yang tunggal yang tidak terbagi dan tidak ada dua setelahnya. Itu ahad.
Berbeda dengan wahid. Wahid itu akan menerima bilangan baru setelahnya. Wahid itu ada isnin setelahnya, ada salis setelahnya, ada salasah, ada arba'ah setelahnya. Tapi ahad kada boleh diteruskan oleh isnin. Ahad tunggal, tidak menerima pembagian ahad itu. Jelas kira-kira itulah. Mulai nyanyuk lah. Maka Allah yang maha tunggal itu, Allah yang esa itu bertajalli kepada siapa-siapa? Kepada diri sendiri seorang juga. Karena Allah itu ada dan tidak ada yang bersama dengan Tuhan, tidak ada apapun dan tidak ada siapapun. Kayak itu kalau. Nah inilah yang ulama katakan wa huwa subhanahu wa ta'ala yatajalli li dzatihi ta'ala. Beliau itu bertajalli kepada diri sendiri seorang juga. Nah tetapi ini ulama katakan wahwa yatajalli li dzatihi bi ismihil batin. Batin. Artinya batin baru dikatakan walamma arada ayyatajalliya bi ismihid dhahir. Manakala beliau menampakkan dengan namanya dhahir faqabada qabdatan min nurihi wa qala kuni Muhammada. Nah yang dibaca Abduh tadi kuni bi kudratinal habiba Muhammada. Dan itu bukan mustawa kita membahas itu, walhasil adalah Nabi Muhammad. Nah ini sebabnya. Lalu nur ini ada, artinya nur adalah Nabi Muhammad nurullah. Lalu ada Nabi Muhammad. Setelah ada Nabi Muhammad, lalu nur tadi menjadikan nang kadada itu jadi ada. Nang zulmah tadi, nang zulmah makna Adam, tidak ada langit, tidak ada bumi, gitu lah. Tidak ada laut, tidak ada sungai. Lalu Nabi Muhammad ada, nur tadi ada, maka dengan nur ini diadakan alam semesta. Maka jadilah al-kaunu kulluhu zulmah. Maka semua alam semesta ini kadada awalnya, zulmah gelap. Gelap itu kadada. Wa inna ma anarahu zuhurul haqqi fihi. Maka ketika nang hak tadi hendak mendhahirkan, maka zahir melalui nur tadi. Lalu nur tadi ada, lalu nang kadada ini jadi ada juga. Maka akhirnya kita bisa mengatakan adanya alam semesta ini dengan berkat Nabi. Ketika Nabi itu ada, nur itu ada, itu namanya zuhurul haqqi. Zuhurul haq. Bagaan sedikit lah zuhurul haq. Makanya laula kalam takhrujid dunya minal adami. Jadi Nabi ini anulah pahami baik-baik. Sekarang ketika kita membahas tentang, karena di sini dikatakan bahwa alam semesta ini bagi sebagian orang dikatakan zulmah kalau deh. Zulmah kalau. Tetapi ujar Sidin, wa amma ahlul irfan, tetapi orang-orang yang telah diterangi hatinya oleh Allah dengan cahaya ma'rifat,
faqad nafadat basiratuhum ila syuhudil haq fara'awal kaun nuran faidan min bahril jabarut fasaral kaunu indahum kulluhu nura. Maka jadilah alam semesta ini baginya kada zulmah. Dan kalau kita memandang kaun ini zulmah, maka bagi mereka kada zulmah. Karena mereka memandang di balik itu apa? Kayak ini sudah. Ketika ada orang melihat Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati dan maka kagumlah inya dengan Nabi Isa. Masya Allah, jangan Nabi Isa menghidupkan orang mati. Bisalah Nabi Isa menghidupkan orang mati dan? Bisalah. Baik. Apa namanya dan? Nabi Isa menghidupkan orang mati apa namanya? Mu'jizat. Hiduplah yang mati tadi. Apa embel-embel di belakangnya? Biiznillah, dengan izin Allah. Baik. Ternyata selain Nabi adalah wali bisa menghidupkan orang mati. Adalah? Ada. Banyak. Di antaranya Al-Habib Saleh bin Abdullah Attas yang berkubur di Wadi Ahmad. Itu bisa menghidupkan sesuatu yang mati dan pernah terjadi. Ketika wali melakukan itu, kejadiannya sama persis dengan yang terjadi di zaman Nabi Isa. Apa namanya? Karamah. Tapi objeknya sama kan? Adalah hidupnya sesuatu yang mati. Dajjal bisa menghidupkan orang mati dan? Bisa. Dalam hadis kan ada lelaki yang kena akan mendustakan Dajjal di akhir zaman. Jadi Dajjal kamu kada percaya kalau aku ini Tuhan. Ujarnya ada. Mau kamu kada percaya jadi Dajjal dirabit Dajjal awaknya belah dua. Begitu awaknya belah dua, yang sebuting diandak di kanan, sebuting diandak di kiri. Lalu Dajjal berjalan di tengah-tengah, tiba-tiba tersampuk awak. Nang kaya bahari orang belajar rawa rontek. Nang bubuhan sebab dan? Iya. Bubuhan nang inggih. Bubuhan nang apa tongarnya? Bubuhan nang Arya Kamandanu. Tuh bahari nang ilmu rawa-rawa rontek tuh bahari nang apa bahari bangkitnya si mata malaikat. Bahari pelem bangkitnya padahal dipagat sudah gulunya. Bangkit lagi karena dia bisi ilmu rawa-rawa rontek. Itu ilmu kisahnya kada kawat awak lawan kepalanya diandak selama masih setanahnya bergabung lagi. Ini manusia yang mendustakan Dajjal tadi kada jadi kamu kada Tuhan. Ujar Dajjal aku Tuhan. Kada mungkin. Dibelah Dajjal awaknya. Begitu dibelah sebuting diandak di kiri dan di kanan. Lewat Dajjal di tengah langsung tersampuk. Tuh jadi Dajjal. Kau aku laku menghidupkan orang mati. Tuhan kalau aku. Ujar lelaki tadi kada aku makin percaya kamu tuh Dajjal. Wah Dajjal jadi Dajjal kamu nih. Dajjal menyumpahi. Sialan jaga Dajjal. Sudah kuhidupkan kada bersyukur. Lalu oleh Dajjal diambil lagi, hendak dirabit lagi awaknya, tapi kada kawal lagi. Kada ada orang mati dua kali. Kada kawal lagi. Lalu oleh Dajjal dilempar ke Dajjal, lemparkan ke neraka. Dia padahal itu surga. Artinya kasih Dajjal bisa menghidupkan orang mati dan? Bisa. Nah berarti di sini tiga kejadian berbeda, pelaku yang membangkitkan berbeda, lah, maka namanya pun berbeda. Ketika Nabi yang membangkitkan disebut mujizat. Ketika wali membangkitkan disebut karamat. Ketika Dajjal membangkitkan disebut istidraj. Jika orang banyak nyambat lanjuran jarang. Tapi kalau kita fahami semua itu adalah tidak terjadi orang dibangkit, kata kuncinya adalah biiznillah, dengan izin Allah. Artinya dan kalau ente hendak pahami di situ, sebenarnya saat itu tuh Allah Ta'ala itu memiliki kehendak. Berarti kudrat Tuhan ada. Iradat Tuhan ada. Ketika Allah berkehendak, Allah mampu untuk menuluskan kehendak sendiri. Lain kita, kadang-kadang kita hendak secara majazi nih. Kita hendak, tapi kadang-kadang mampu. Jujur aja deh. Hendak lagi bini dua. Hendak kada. Ini bukan masalah kawa kadanya. Hendak kada. Menjawab aja ragu. Hendak lah dia.
Ah, binanya umpat nang bini malam ini. Pertanyaan hendak aja. Mun hendak tuh. Nang lain ditakoni bisa manonnya. Hendak kadanya aja. Sahdan hendak lah dan. Kedawani ya. Ya kali kerebuhan minal khoipin berarti anang tuh bulan di mukanya. Bila diam itu diam tuh alamat iya tuh tau lah. Karena bila kadanya tegas jawab kadanya nya. Bilinya kada, berarti yang jawab apa ngalih jawab kada, tapi hinip lihum aja. Itu alamat iya aja berarti. Ada jibuat sekalinya nih. Itu berarti iya. Tapi kawalah. Kadang ada yang hendak behemat, tapi kada kawa juga. Entah bininya lebih diktator kan misalnya. Kada kawa juga. Berarti kita ini bakal hendak tapi kada kawa. Allah Ta'ala bila berkehendak sesuatu kawa. Allah hendak itu makhluk hidup, lalu iradat Tuhan itu bersambut dengan kudrat sidin. Bila Allah bakal hendak, Allah mampu untuk menulusakan kehendak sidin. Lalu kehendak Tuhan itu, kudrat Tuhan tadi ditampakkan pada satu fenomena melalui tangan seorang nabi, maka kehendak Tuhan yang terjadi itu disebut mukjizat ketika nampaknya melalui tangan nabi. Tapi di waktu yang lain kudrat Tuhan terjadi lagi, iradat Tuhan terjadi lagi, tapi melalui tangan wali disebut karamat. Di akhir zaman terjadi lagi iradat itu, tetapi nampak melalui tangan Dajjal disebut istidrat. Tapi baik melalui Nabi Isa atau wali atau Dajjal, semua itu kehendak Tuhan yang terjadi. Kan gitu kalau kita mandang. Ini nah baju yang ulun pakai. Ketika ulun pakai separoh macam ini aja, orang menyambat jas. Kalau ini diulah panjang, terbuka, nang kayak dipakai guru Yanur, orang menyambat ngarnya jubah. Bila kain ini kemudian kita ulas lagi 4 andak di atas meja, disambat orang taplak. Tapi hakikat dari itu semua ini kain. Tapi kain ini di mana di andak namanya berbeda. Jadi bila orang memadahkan itu kain, orang kada salah. Bila orang memadahkan itu jubah, orang kada salah. Kayak itulah orang memandang alam semesta ini. Bila dalam pandangannya al-kaun ini zulmah, ini kada salah karena kaun zulmah. Tetapi orang nang sampai pandangannya katakan kaun ini pun adalah nur, kada salah juga. Kada kepanjangan dari nang tadi aja. Jadi kada salah dengan apa nanginya sambat itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberikan mata kita ini bisa melihat. Basirah kita bisa melihat karena mata ini kali. Dulu ada orang sakit mah akut. Lalu kemudian tulak undangan lawan jaka bahasa kita ini mungkin paluy kalah. Nang tukang waluh itu paluy kalah. Kalau bahari itu Nasruddin Hoja namanya. Nasruddin Hoja. Salah seorang sufi. Jadi Nasruddin berdua dengan orang nih, orang Nasruddin tahu orang nih penyakitan parutnya, ujaran ini mah. Sekalinya makan lombok behemat. Cok makan lombok behemat. Kada lawas menggulung juga parut. Kesakitan parut lalu datang ke siapa? Ke Nasruddin. Danger. Tolong beri aku pang obat. Parutku sakit banar. Lalu Nasruddin Hoja mengambilkan obat julung. Begitu dijulung tahajud kawan. Dijulungi obat tetes mata. Orangnya lemah, sakit parut, dijulungi insto. Dijulungi obat tetes mata. Ujar si kawan ikam kada bakal kan Nasruddin teh. Kam kada bakal, ka aku ini sakit parut. Mah, ada bekam julungi tetes mata. Ujar Nasruddin bukan parut ikam, mata ikam bermasalah. Tahu aja nang di hadapan ikam lombok sampai ikam tumbas. Ikam tuh sakit parut, melihat nang di hadapan tuh lombok, ikam makan. Berarti nang bermasalah tuh lain parut ikam, mata ikam jadi Nasruddin. Jadi mata melihat tanpa dibarengi dengan kesadaran. Melihat, tapi nya kada sadar. Mudah-mudahan Allah beri kita kesadaran itu.
Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, Allah tutup segala aib dan kekurangan kita. Nah sekarang kita mendengarkan, pas sudah jam 11, pokoknya kalau kada salah subuh jam 4.50. Jadi kita akan dengarkan nasihat dari sahabat kita, saudara kita, dan sanak kita, Guru Yanur dari Kelua. Mudah-mudahan sidin sehat, panjang umur. Nah alaihi falyatafaddal masykura. Silahkan Guru Yanur.